Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia beserta keluarga, dan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, khususnya dalam menuntut ilmu dan juga memperoleh rezeki yang halal yang dimudahkan oleh Allah dalam menjemputnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman, mari kita semua tetap mencari ilmu, menambah ilmu. Mencari ilmu itu wajib atas Muslim, atas seorang Islam, laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu sangat diharuskan, wajib bagi seorang Islam laki-laki maupun perempuan, semuanya. Nah, ilmu ini sangat penting ya bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya putra, juga bagi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua yang menuntut ilmu, belajarlah dengan giat ya, supaya memperoleh ilmu. Ilmu yang dipelajari mestinya dua, utamanya memang ilmu agama, tapi juga pelajari ilmu-ilmu yang bersifat umum. Ilmu-ilmu yang sifatnya umum itu nanti suatu ketika akan mendukung ya, mendukung untuk pemahaman keagamaannya. Jadi dua-duanya harus berjalan, menuntut ilmu agama juga menuntut ilmu yang bersifat umum. Ya, ilmu yang bersifat umum itu seperti belajar di sekolah itu ada pelajaran berbagai macam, ya, ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada ilmu sosial, ada geografi, ada ilmu-ilmu yang lain yang dalam mata pelajaran itu tersirat dari judul-judulnya itu. Ya, misalnya ilmu sosial ya berarti mempelajari masalah-masalah sosial. Ada bahasa, mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan kebahasaan. Ya bahasa saja nanti ada bermacam-macam, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa asing lainnya. Nah, semua bisa dipelajari, nanti akan berguna bagi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas. Bagi orang tua juga harus belajar terus mencari ilmu, ya belajarlah dari sejak lahir sampai sekarang, sampai nanti ajal menjemput. Ya, jadi sepanjang masa namanya long life education, ya pendidikan atau belajar atau long life learn, ya jadi belajar terus ya sepanjang masa. Nah, supaya kita tetap terjaga ya, iman kita ya juga meningkat dalam hal akhlaknya, berakhlak mulia. Karena utamanya orang itu akan dilihat akhlaknya dulu. Ya, akhlaknya bagaimana, kelakuannya bagaimana, sopan santun atau tidak, kasar atau tidak. Nah, itulah harga dari seseorang kan dinilai bukan dari
sekadar hartanya, memang juga hartanya juga ya, tapi akan dilihat punya harta tetapi kasar, tapi tidak sopan, ya. Hidup seenaknya, lah ini juga akan memberikan nilai. Ya. Nilai bagi lingkungannya juga akan dinilai oleh Allah bahwa orang yang semacam itu yang punya kekayaan tetapi sombong, yang tafakur, takabur, takabur, ya, itu akan ada nilainya, dinilai manusia juga akan dinilai oleh Allah, semua ada nilainya. Nah, karena itu sekali lagi kita fokuskan pada mencari ilmu. Bagi khususnya bagi adik-adik, ya, mbak-mbak, mas-mas yang sedang sekolah, rajinlah belajar, menuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh. Kalau di sekolah itu kalau belajar logikanya, pemikirannya itu benar dan sungguh-sungguh ingin mencari ilmu, Allah akan beri jalan untuk memberikan ilmu dan nanti akan menjadi ya lebih baik. Tiap hari menuntut ilmu itu harus sabar. Ya, sekolah setiap hari, lalu belajar setiap hari sehingga memperoleh pengalaman yang banyak. Ya ikuti dari para guru, ya yang mengajar itu, belajar yang baik, mengerjakan pekerjaan rumah, jangan terlalu disibukkan oleh sekarang itu oleh HP, ya, oleh HP, jangan disibukkan oleh itu, ya, tetapi harus lebih banyak pada belajar membaca, Iqra, membaca, ya, membaca ya boleh ya dari mana saja, dari buku-buku, dan juga rahasia dari belajar itu harus mengerjakan. Misalnya belajar matematika, kalau hanya melihat saja ya ya kurang bisa. Jadi apalagi hanya mendengar saja. Jadi apa? eh, eh, Pendengarannya saja, pasti lupa itu ya. Jadi kalau mendengar dan melihat itu hanya sampai ingat. Maka kalau melihat saja di apa? eh, Misalnya dari internet atau apanya melihat saja itu, atau kalau guru mengajarkan di kelas lalu melihat gurunya saja, mendengar dan melihat, tidak pernah mengerjakan, ya itu tidak bisa optimal. Jadi harus dengan cara mengerjakan tiga-tiganya itu. Jadi eh, harus mendengarkan dengan baik, melihat, ya, lalu bekerja mengerjakan soal-soal. Utamanya kalau dalam matematika ini sebagai contoh harus mengerjakan soal-soal itu sendiri. Ya boleh kita minta bertanya pada orang lain boleh, tapi nanti ya dalam rangka membentuk supaya bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, ini harus dibangun oleh para siswa melalui matematika, bisa membuat karakter yang lain, belajar yang lain akan lebih rinci, lebih cerdas, ya, karena memiliki pemikiran-pemikiran yang baik yang dilatih dari logika matematika dan juga bagaimana harus bekerja berdasar matematika itu. Ya. Ingat ya, adik-adik semua, mbak-mbak, mas-mas, dan bapak ibunya juga harus tahu, ya, bekerja belajar matematika itu tidak bisa hanya mendengar saja, tidak bisa hanya melihat saja, ya. Artinya tidak bisa itu tidak sempurna, tidak optimal, ya. Lalu harus mengerjakan, ya, harus mengerjakan. Jadi nggak berpikir, berpikir. Nah, saya menganggap bahwa EQ dari saudara-saudara semua normal. Konon kalau normal itu EQ-nya 120. Ya, pengecualian ya bagi orang-orang yang EQ-nya tinggi 160, 170 itu pengecualian. Jangan ditiru. Mereka tidak belajar seperti saudara. Mereka punya kecerdasan yang melebihi dari saudara. Ya kalau yang normal-normal ya harus belajar ya dari pengalaman mengajar di kelas itu ya harus mendengarkan, ya. Mendengarkan menjelaskan, tanpa mendengarkan juga nggak bisa, ya. Manusia diberi pendengaran lalu mendengarkan dengan baik penjelasan guru,
itu didengarkan, lalu melihat, ya. Jadi mendengarkan dan melihat itu keduanya dilandasi berpikir, ya, berpikir keras, lalu memikirkan apa yang didengar dan dilihat itu. Nah, setelah konsep-konsep itu paham, sedikit-sedikit setiap hari begitu terus, ya, untuk mencari ilmu itu lalu tidak satu hari seminggu jadi, nah, maksudnya lalu jadi cerdas itu ya tidak, karena banyak sekali harus dilatih ya, pikiran ini harus dari awal. Bahkan kalau bisa ya namanya belajar matematika itu ya sejak awal, sejak belajar dari TK sejak kecil gitu ya. Udah mulai belajar matematika. Ini matematika itu dinamakan Queen of Science. Jadi ratunya ilmu. Kalau itu dikuasai, nanti akan menguasai ilmu yang lain seperti belajar-belajar yang lain itu akan mudah. Ini berdasarkan pengalaman dan ya, saya sendiri belajar matematika ya. Jadi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas ya, perhatikan apa yang saya sarankan karena memang saya juga belajar matematika yang lama ini berkaitan dengan matematika itu Queen of Science, ratunya ilmu pengetahuan. Kalau nanti akan belajar fisika, belajar kimia, belajar yang lain, bahkan belajar ilmu sosial pun itu pemikiran, konsep-konsep pemikiran logika itu bisa sudah tertata. Nah, tinggal merubah bagaimana cara berpikir di ilmu sosial kan begitu. Ya, begitu Bapak-bapak, Mbak-mbak, adik-adik ya semuanya, saudara-saudara semua, mari kita belajar dengan baik ya supaya generasi muda kita bangsa Indonesia suatu ketika menjadi bangsa yang cerdas sehingga semuanya kita bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kalau anak-anak kita generasi muda itu menjadi anak-anak yang tanda petik ya kurang pinter bahkan dengan kasar ya ini dengan kasar bodoh gitu ya jangan sampai ya nanti akan di eh, apa namanya akan kurang baik lah. Adalah memang kita harus eh, mencari ilmu thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin ya thalabul ilmi mencari ilmu itu fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin jadi wajib bagi orang muslim maupun muslimah ya ilmu baik ilmu agama utamanya dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Ini saya sederhana saja, saya beri contoh belajar matematika. Sekian saja, kalau ada kurang berkenan dari Bapak dan Ibu, mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.